belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pekan ini kita sudah memasuki tema 7 ya, tentang muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Di tema 6 teman-teman juga sudah belajar ya. Nah, kita ingat-ingat yuk perbedaan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kita simak dulu nih yang laki-laki. Oke, masih ingat? Nah, sekarang perbedaan pada anak perempuan. Oke, sudah ingat ya teman-teman ya? Nah, dalam masa pubertas ini, teman-teman harus menjaga diri. Bagaimana sih cara menjaga diri teman-teman dalam masa pubertas? Oke, penjelasan selanjutnya teman-teman akan dijelaskan langsung oleh Miss Mutia. Oke, hai Miss Mutia. Hai Miss Ninda, terima kasih ya. Oke teman-teman, gimana tadi? Sudah tahu kan perbedaan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Masa remaja adalah masa di mana manusia atau masa anak-anak akan memasuki peralihan menuju masa dewasa yang ditandai dengan pubertas. Pubertas sendiri ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi pada manusia. Teman-teman, bagaimana sih cara menjaga organ reproduksi? Yuk, kita simak penjelasan berikut. Cara menjaga organ reproduksi pada laki-laki. Membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri yang baik yang tumbuh. Pakailah celana dalam yang bersih, celana dalam yang tidak ketat, ganti 2 kali sehari. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah membuang air. Pria penting melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Selanjutnya, cara menjaga organ reproduksi pada perempuan. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih, ganti secara teratur, minimal 2-3 kali dalam sehari, buang pembalut yang penuh. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Teman-teman, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam masa pubertas. Yang pertama, pengetahuan pubertas. Pengetahuan tentang ciri-ciri pubertas dan perbedaan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Yang kedua, peran orang tua pada masa pubertas. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada anak mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja. Yang kedua, sebagai tempat curhat atau bertukar pikiran dalam menyikapi masa pubertas. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada remaja tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
Yang keempat, memahami apa yang dirasakan anak saat remaja atau pubertas. Yang kelima, menjadi teman atau sahabat untuk remaja di masa pubertas. Yang keenam, berikan arahan yang baik dan pujian atas keberhasilan agar anak menjadi percaya diri. Poin yang ketiga yaitu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, pastinya milik pribadi, dan disarankan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga atau beraktivitas, teman-teman. Poin yang keempat, menjaga pola makan pada masa pubertas. Yang pertama, teman-teman harus menyeimbangkan porsi makan untuk menghindari obesitas. Yang kedua, biasakan sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan cepat saji seperti minuman bersoda dan makanan yang berkadar garam tinggi. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya belajar dengan rajin, berolahraga, mengikuti organisasi-organisasi yang positif, mengikuti perlombaan, dan memilih teman yang mengajak ke hal-hal yang positif. Poin yang keenam yaitu cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Berikut ini contoh-contoh penyakit pada alat reproduksi. Yang pertama ada HIV. HIV adalah virus atau jasad remik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, AIDS. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Yang ketiga ada gonore. Yang keempat, sifilis. Yang kelima, infeksi saluran kemih. Dan keenam, kanker rahim. Oke teman-teman, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diingat-ingat pada masa pubertas. Gimana teman-teman? Sudah disimak tadi penjelasan dari Miss Mutia? Nah sekarang Miss punya tugas ya buat kalian. Tugasnya adalah membuat poster kegiatan positif pada masa pubertas. Teman-teman boleh mengumpulkannya lewat Word, PowerPoint, buku gambar, dan PDF. Oke, ditunggu ya. Silahkan teman-teman nanti kirim jawabannya di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.